Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ni'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya kelak di akhir zaman. Teman-temanku yang saya banggakan, bulan Ramadan adalah peluang emas bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Namun tentu, untuk mendapatkan pahala tersebut, kita harus melewati beberapa tantangan yang telah Allah Ta'ala berikan. Di bulan Ramadan, kita bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga, akan tetapi kita juga harus melewati beberapa tantangan seperti halnya melawan hawa nafsu, menahan amarah, menjaga lisan, beristiqomah dalam beribadah, dan lain-lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang salah satu dari beberapa tantangan tersebut, yaitu menahan amarah. Amarah adalah perasaan marah atau dorongan emosi yang muncul ketika seseorang merasa dirinya terzolimi, tersakiti, atau melihat sesuatu yang sekiranya bertentangan dengan kebenaran. Dalam Islam, amarah termasuk bagian dari ujian yang diberikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini agar mereka dapat mengendalikan diri mereka. Amarah tidak selalu buruk, akan tetapi kita harus bisa mengendalikannya dengan benar agar tidak menimbulkan dosa. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i was sarra'i wal qadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selain itu juga terdapat dalil yang menjelaskan manfaat dari kita menahan amarah. Dijelaskan dalam hadis yang berbunyi la tazdab walakal jannah, yang artinya janganlah marah maka bagimu surga. Hadis riwayat Imam At-Tabrani bersumber dari sahabat Nabi bernama Abu Darda. Pastinya kalian semua sudah tahu akan dampak negatif yang ditimbulkan dari merokok. Merokok tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, melainkan orang di sekitarnya juga akan terkena imbasnya. Sama halnya seperti marah, amarah yang berlebih dan tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan baik secara fisik maupun mental, bagi diri sendiri juga orang lain. Puncaknya, amarah dapat mengancam nyawa kita sendiri atau bahkan nyawa orang di sekitar kita. Belakangan ini banyak sekali berseliweran berita-berita atau kasus yang menyebutkan jika adanya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa terhadap pacarnya di dalam lingkup universitas dan di hadapan orang ramai. Setelah ditelusuri lebih lanjut, itu semua dapat terjadi karena adanya masalah dalam hubungan mereka. Selain karena faktor percintaan, si mahasiswa ini sampai tega melakukan hal tersebut diduga karena luapan emosi atau amarah yang tidak dapat ia kontrol sehingga membuahkan kejadian tragis tersebut. Dari berita tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya amarah atau emosi yang berlebihan dan tidak terkontrol sangat berdampak negatif atau berdampak buruk bagi diri sendiri atau orang lain. Selain amarah, bentuk emosi lainnya seperti bersedih, bergembira, dan lain-lain juga sama halnya tidak bagus jika terlalu berlebihan dan tidak terkontrol karena semua sudah memiliki takarannya masing-masing. Selain itu, tujuan Allah Ta'ala menganjurkan agar hambanya sebisa mungkin menahan emosi dalam diri mereka agar kita ini dapat terhindar dari hal-hal seperti itu. Dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang sekiranya tidak kita inginkan untuk terjadi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, memperbanyak amalan ibadah, senantiasa mengingat asma Allah dengan memperbanyak zikir dan lain-lain. Dan mungkin cukup sekian kultum singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang sekiranya kurang berkenan. Itu semua murni kesalahan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.